para pastor, suster, ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang berbahagia merayakan tahun baru Imlek 2573 ini. Tadi sebelum perayaan Ekaristi, lama kita menunggu hujan reda. Sejak dari pagi barangkali pastor paroki sudah berpikir, aduh pawang hujan di mana nih pawang hujan. Tapi memang kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun macan air. Pastor Bonar datang katanya, airnya sudah datang, macannya belum datang. Katanya kucing itu takut air, tapi macan itu tidak takut air memang. Dan satu penafsiran yang bagus kalau kita baca di sana sini, lambang atau sio tahun ini yang menunjukkan kombinasi antara macan yang warnanya kalau dilukis bagus sekali karena itu warna yang menonjolkan keberanian dan kekuatan, merah dan kuning seperti api, tapi dicampur dengan air, macan air. Jadi menunjukkan sesuatu kombinasi yang kreatif, bukan menimbulkan ketakutan dan kecemasan, tapi satu undangan bagi kita semua. Tahun ini harus menjadi tahun peralihan, tahun kebangkitan. Justru karena macan air itu mau menampilkan, mengajak kita untuk sesuatu yang baru, yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya, sesudah pandemi. Pemerintah tentu saja mengusahakan dengan sungguh-sungguh supaya bangsa kita bisa lolos dari wabah pandemik yang sudah 2 tahun melanda seluruh dunia. Dengan varian yang baru, situasinya tidak menjadi lebih menenangkan, tetapi dengan program vaksinasi yang sudah hampir 100% bisa dikatakan demikian, bahkan Indonesia yang jumlah penduduknya tidak terbayangkan karena besar sekali. Dengan program semacam itu kita termasuk negara yang dalam mata internasional termasuk yang dipuji. Oleh karena itu, saudara-saudari, tahun baru Imlek ini tidak mengajak kita tinggal atau tercekam dalam paranoid, dalam ketakutan dan kecemasan akan virus COVID-19 itu dengan variasi yang terus berubah-ubah. Tapi mau menanggapi tantangan ini dengan berbagi, dengan semangat belas kasih, dengan percaya bahwa kalau kita punya gambaran tentang Allah yang baru, Allah Bapa kita, bahkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai pun kita tidak perlu cemas. Barang-barang pokok, bahan-bahan sandang pangan sehari-hari bukan sesuatu yang membuat kita takut dan cemas di dalam situasi ketika dunia sedang seolah-olah terpuruk secara ekonomi. Tapi kalau tahun ini mau dicanangkan sebagai tahun kebangkitan pariwisata, kebangkitan pendidikan, tahun emas, maka saudara-saudari, satu pengharapan yang cerah ada di hadapan kita. Butuh keberanian itu. Keberanian seekor harimau yang tidak takut dengan air, karena memang macan air. Tapi lebih daripada itu, justru kan kita orang-orang Katolik yang merayakan tahun baru Imlek lebih dari sekedar mitos saja. Karena ada orang bertanya, kenapa semuanya jadi merah-merah begitu? Kenapa hari ini kita pakai baju merah? Karena dulu ceritanya katanya
Nian itu raksasa pemakan orang itu. Tapi ternyata raksasa itu takut sama yang warna merah. Ketika berjumpa dengan seorang anak berpakaian merah, lari terbirit-birit. Justru raksasa itu yang mengganggu panen, yang mengganggu kesuburan, dihalau dengan sikap seorang kanak-kanak yang berpakaian baju merah itu, yang kemudian dalam perayaan malam sebelum tahun baru maka disebut Konyan itu, Konyan, yang artinya sebetulnya mengusir raksasa merah itu, raksasa yang takut warna merah. Maka semua berpakaian merah. Tapi sekali lagi, bukan hanya cerita rakyat atau legenda ini saja yang mau kita percaya. Benar, agama Katolik menghargai adat istiadat dan tradisi budaya. Ketika Presiden Gus Dur dulu yang buta tetapi matanya melihat dari dalam, sanggup membuat kebudayaan-kebudayaan di Indonesia dan bahasa-bahasa yang dulu tercekam oleh ketakutan menjadi hidup kembali, mencabut instruksi yang melarang tahun baru Imlek dirayakan, lalu seolah-olah tahun baru Imlek menjadi fenomen karena semua mau merayakan Imlek, termasuk yang bukan orang Tionghoa sendiri. Seperti seolah-olah memang ini satu perayaan bersama dalam tradisi kita. Seperti kita mau mengakui bahwa kita pun bagian dari orang-orang keluarga-keluarga yang datang dari Fujian, dari Cina Selatan sana. Bangsa Indonesia yang sudah bercampur baur. Seperti mengatakan ini juga acara pesta kita, perayaan bersama kita. Dan justru karena kita tahu bahwa siapa yang memelihara kita, Tuhan, Allah Bapa, justru yang membuat kita percaya dan tidak takut. Siapa yang sanggup memisahkan kita dari cinta Allah dalam diri Yesus Kristus? Kelaparan, ketelanjangan, bahaya penyakit, wabah, bahkan pedang tidak bisa melepaskan kita. Maka kesadaran inilah satu keberanian yang lebih dari sekedar lambang yang mau ditampilkan macan air tadi. Keberanian yang membuat kita tahu bahwa apa yang kita terima berasal dari Tuhan. Alam sendiri menunjukkannya. Keharmonisan alam, keselarasan itu yang membantu kita untuk memahami tahun ini pasti panen akan datang lagi. Betul, sawit sedang melonjak tinggi, tapi kita percaya Tuhan yang merancang, yang membuat kita bisa memanfaatkan kesempatan yang baik demi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga dan bangsa kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kesempatan ini justru membantu kita untuk lebih menyadari Allah kita sebagai Bapa. Bapa yang menanti kita untuk tidak takut keluar dari kesendirian kita, dari kamar kita, dari rumah kita, untuk bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mau mengharapkan penghiburan dan kekuatan dari orang-orang yang mampu, yang merasa mendapat berkat dan kelimpahan lebih dari yang lain. Ketika kita berbagi bersama, wajah Allah yang berbelas kasih itu akan menjadi lebih nampak lagi. Maka tahun baru Imlek ini mengajak kita semua keluarga untuk tidak merayakan kegembiraan dan sukacita ini sendiri, tapi bersama dengan yang lain. Berbagi berkat, berbagi jeruk, berbagi angpau, berbagi sukacita. Kita mohon supaya Tuhan memberkati semua keluarga yang hadir di sini, juga yang tidak hadir di sini, yang kita doakan, yang kita ingat di mana saja mereka berada. Semoga Tuhan melimpahkan kesehatan,
kesejahteraan juga di tahun peralihan ini, di tahun kebangkitan ini, supaya kita bisa menghadap, memandang ke depan meskipun situasi dunia yang masih tidak menentu karena wabah penyakit. Kita tidak takut justru karena Allah Bapa kita merencanakan kebahagiaan kita. Tuhan memberkati.